Halo guys, balik lagi sama gue dengan Cici Cewek. Nah, di video kali ini gue akan ngejawab pertanyaan kalian lanjutan dari part yang kemarin. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu dan juga notifikasinya. Dan like jika kalian menyukai video ini, share juga ke teman-teman kalian, follow juga Instagram gue @selfie_step_, dan juga follow TikTok gue ya guys. Nah, untuk kalian mau samaan bajunya kayak gue, kalian bisa langsung aja follow Instagramnya @kisur.id. Oh iya, sekarang subscriber Cici udah 20.000 guys. Jadi gue sangat-sangat berterima kasih ke kalian semua yang udah subscribe YouTube channel ini. Gue gak nyangka aja yang awalnya gue buat di tahun 2018 yang cuma pengen nyeritain pengalaman gue, tapi sekarang gue bisa mendapatkan subscriber segitu ya. Gak nyangka aja gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut aja jawabin pertanyaan yang pertama. Ci, boleh minta tips rekam videonya buat kirim ke agensinya biar lebih berpotensi untuk diterima atau lolos. Jadi yang bisa gue kasih tips ke kalian semua, pertama kalian harus buat video sebagus mungkin, ya itu pasti ya. Maksudnya didukung dengan cahaya yang bagus juga, dengan cahaya yang cukup juga mereka bisa lihat dengan jelas gitu ya guys. Nah oke, sekedar tipsnya gitu aja, pokoknya cahaya ya. Oke, pertanyaan kedua, kalau nyanyi itu pakai lagu bahasa Inggris atau terserah kita? Ya pokoknya kalau misalnya kalian ikut audisi itu terserah kalian mau nyanyi lagu apapun ya guys. Tapi yang gue sarankan di sini kalau bisa menguasai lagu itu dan harus hafal juga biar nanti pas audisi gak buyar karena grogi ya. Jadi kalian harus perbanyak latihan, kalian pilih lagu yang benar-benar kalian bisa bahasanya juga atau enggak liriknya ya. Ci, kalau misalnya kita debut, ya gaya rambut sama warna rambut itu yang menentukan siapa? Yang menentukan setahu gue tuh agensinya, karena stylist lah pokoknya. Karena itu sesuai dengan konsep dari lagu debut kalian ya. Kalian bisa lihat dari beberapa idol K-pop itu pokoknya pasti dari gaya-gayanya itu sesuai dengan konsep MV-nya yang pasti ditentukan oleh agensi atau stylistnya juga. Oke, gitu aja. Pertanyaan yang ketiga, semisal kita daftar audisi. Nah, waktu daftar audisi itu misalnya berat badannya 40 kg. Tapi pas udah sampai ke Korea, tiba-tiba berat badan kita naik. Itu masalah nggak sih? Itu nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian udah jadi trainee ya, mereka juga menentukan porsi kalian dan patokan kalian harus berat badannya itu berapa udah ditentukan sama mereka. Dan juga untuk mendapatkan berat badan yang seperti itu sesuai dengan keinginan agensi, pasti udah didukung dengan peralatan yang ada di sana. Nanti olahraganya kayak gimana dan juga ditambah kegiatan yang padat banget. Nah itu bisa jadi dukungan buat menurunkan berat badan kalau misalkan tiba-tiba berat badan kalian naik gitu. Kalau ditanya nanti naik badan gimana ya, pokoknya tenang aja, nanti pasti kalau udah jadi trainee bakal dituntun gimana caranya biar bisa turun berat badannya juga. Kak, kalau mau jadi debut solo itu kayak gimana? Setahu gue kalau misalnya debut solo itu yang menentukan itu agensinya. Kalian akan dilihat dulu, kalian bagus nggak sih kalau misalkan didebutin solo? Apakah kalian lebih cocok didebutin di boy group atau girl group? Kecuali kalau misalkan kalian pilih agensi yang emang khusus itu tuh solo doang gitu. Ada kemungkinan kalian akan debut solo di agensi yang khusus solo itu. Kak, kalau misalnya ikut audisi online, biasanya durasi videonya itu berapa menit sih? Itu tergantung si entertainmentnya. Ada yang 1-2 menit aja, ada yang 2-3 menit. Pokoknya kalau misalkan gue buat tutorial, tolong diperhatikan apa yang gue katakan. Biasanya gue bakal bilang berapa menit durasinya. Kalau misalkan di video itu gue lupa, gue selalu koreksi di kolom komentar dan akan gue pin gitu guys. Misalnya ikutan audisi SM, terus nyanyiin lagu agensi lain, boleh nggak sih? Boleh banget, terserah kalian. Yang penting kalian bisa menyanyikan dengan baik gitu. Misalnya ikut audisi, terus pilih kategori dance. Nah nanti bakal dites nyanyi juga nggak? Kalau suaranya yang kurang bagus gimana kak? Nanti bakal lolos, dilatih, atau dieliminasi. Kalau misalnya kita ambil contoh di SM Entertainment ya. Gue pernah dengar waktu ikutan SM Global Audition tuh banyak yang katanya setelah di hall itu dites nyanyi, dites kategori yang lainnya. Walaupun misalnya kurang bagus suaranya, tapi kalau misalnya dia lebih berpotensi, tetap bakal diambil jadi trainee-nya SM Entertainment. Ini gue dapetin di video yang ini guys. Ini pernah gue bahas di TikTok juga. Intinya jurinya SM itu bukan ngelihat dari kurang bagus atau enggaknya, tapi dilihat dari potensinya gitu. Kak, kalau misalkan ikut audisi 2 kali, pakai akun email yang berbeda dengan kategori yang berbeda juga, boleh nggak? Menurut gue sih mendingan jangan kayak gitu, takutnya bermasalah aja. Lebih baik kalian pakai satu akun aja,
Dan kalau misalnya kalian emang pengen lebih dari satu kategori, ya bilang aja di experience-nya. Kalau misalnya kalian bisa nyanyi juga atau enggak kalian bisa acting. Biasanya kan kalau misalkan daftar audisi itu ada experience-nya tuh, pengalaman. Ada apa tuh yang pokoknya ceritain gitulah tentang diri kalian sendiri. Nah itu kalian masukin aja kalau misalnya ada kategori yang kalian bisa kuasai gitu. Kalau misalnya ke Korea nih, pas berangkatnya pakai duit sendiri, tapi pas udah di sana diganti duitnya. Itu berlaku untuk yang lolos trainee aja atau yang gak lolos trainee juga tetap bakal dibiayain pas udah sampai di Korea. Gue agak sulit buat ngejawab ini, tapi kalau misalnya kalian tahu jawabannya, kalian bisa langsung aja masukin ke kolom komentar, nanti kita saling sharing di sana ya. Emang wajib banget ya harus bisa bahasa Korea. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris boleh nggak sih? Yang aku dengar katanya nanti trainee bakal diajarin bahasa Korea juga. Nah ini tenang aja guys, nanti kalian akan diajarin sampai bisa. Nah kalian juga harus bisa cepet tanggap. Nah jadi pas udah sampai di sana, kalian awalnya basic pakai bahasa Inggris itu nggak apa-apa gitu, tapi nanti makin lama kesini-sini juga kalian akan terbiasa dengan bahasa Korea karena kalian akan diajarkan gitu ya. Kak, kalau misalkan di umur 12 tahun ke bawah pengen ikutan audisi dan jadi trainee, itu boleh nggak sih gitu? Nah malahan lebih baik di umur segitu guys, malah lebih baik masih muda udah jadi trainee ya, dibandingkan gue yang udah tua lah ya ikutan trainee, karena nanti pas debutnya jadi masih muda gitu. Pokoknya sekarang tuh banyak banget agensi yang nyari trainee muda gitulah. Kak mau tanya, emang di setiap agensi diwajibin oplas ya? Aduh ini sensitif banget sih kalau ngebahas ini. Kalau misalkan si agensi merasa kurang, ada yang perlu dirombak, nah itu pasti karena kalian sudah tanda tangan kontrak, itu nanti akan ada perombakan di wajah. Nggak semuanya di oplas, enggak. Pokoknya ada lah beberapa agensi kayak gitu, tapi gue nggak bisa nyebutin spesifiknya. Sebenarnya gue tahu ada agensi yang ada yang begitunya, cuma kalau misalnya gue sebut di sini nanti sensitif banget, jadi ya mendingan gue ngomongnya ada. Kak, kira-kira ikutan audisi, nah penilaiannya itu kriterianya itu kayak gimana? Aduh, kalau kayak gini gue nggak tahu jawabnya kayak gimana ya, karena juri itu sulit banget ditebak. Bisa aja menurut kita ini peserta kurang bagus, tapi ternyata menurut mereka itu bagus. Intinya dilihat dari potensinya aja. Kalau misalnya nyanyi, ini ikutan audisi nyanyi gitu, boleh pakai musik nggak atau nggak pakai musik? Ini tergantung si entertainment ya mengizinkan atau nggak. Pokoknya waktu gue ikut SM Global Audition itu nggak boleh pakai musik, jadi nyanyi aja gitu polos suaranya, ya tanpa mic, tanpa musik gitu. Pokoknya tergantung entertainmentnya. Emang ya YG Entertainment itu minimal 1 kali aja ya? Iya, minimal 1 kali dalam sebulan. Biasanya kan bulan ini udah ikutan, ya kan? Terus gak ada kabar tuh sama 3 minggu pengen ikutan lagi, itu belum boleh. Pokoknya di bulan selanjutnya baru boleh ikutan lagi gitu guys. Sebulan sekali. Kak, kalau bisa lolos audisi, nah terus kita ke Korea kan? Nanti pas udah sampai bandara kita dijemput gak sih sama staffnya? Menurut gue sih pasti bakal dijemput. Ada gak sih Kak orang Indonesia yang bener-bener lolos di hall, tapi benar-benar orang Indonesia asli, bukan mix kayak Chinese gitu? Gue kurang tahu, tapi ada kok yang di hall mukanya Koreaan gitu, tapi nggak tahu apakah ada keturunan Chinese atau enggak gitu. Kak, kalau misalkan nih idol udah habis masa kontraknya ya kan, nah terus pengen pindah ke agensi baru, itu bakal di-trainee lagi nggak? Enggak guys, nggak bakal di-trainee lagi, karena ya si agensi baru juga udah tahu bakat kalian sama di agensi lama. Kak, kalau misalkan nih kita jadi idol, sebelumnya itu kontraknya jadi idol, tapi nanti pas mau ngelanjutin kontrak lagi maunya jadi aktor, itu bisa nggak? Kita bisa aja kok, tanpa kalian masa kontraknya habis juga, pas kalian jadi idol pun bisa juga sekalian jadi aktor. Mau nanya serius, waktu ikutan model atau visual itu gimana sih audisinya? Kalau yang gue lihat ya guys, kalau model tuh ya kayak maju pose, mundur pose, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian cari referensi aja bagaimana biar catwalk kalian bagus ya, di YouTube banyak. Kak, kalau bisa jadi idol, hidung kita harus mancung dulu ya? Enggak juga. Biasanya kalau idol hiatus itu ngapain aja? Ya bisa aja mereka istirahat, bisa aja mereka pengen ada debut solo ya kan? Kayak EXO sekarang kan lagi masa-masanya hiatus gitu kan. Nah akhirnya beberapa member yang ada yang debut solo kayak Kai, atau enggak kayak Baekhyun, atau enggak ya pokoknya sama hiatus tuh nanti akan ada kegiatan lainnya gitu. Aduh guys, ternyata pertanyaannya banyak banget.
Ini gue udah rekaman sama 30 menit, udah batasnya. Jadi gue pengen lanjutin tutorial cara mendaftar Source Music Audition. Oke, jadi gue akhirin dulu Q&A yang sekarang, part kedua ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!